Selain sebagai hobi, mendaki juga merupakan kegiatan eksplorasi. Tak hanya menikmati keindahan alam, kita juga dapat mempelajari berbagai hal tentang alam untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak. Berada di atas gunung merupakan sebuah kemewahan tersendiri. Mendapati diri, memandang lepas dari sudut pandang yang luas. Salam dari Merbabu. Memberi kesadaran baru tentang luasnya dunia dan betapa kecilnya kita sebagai penghuni. Selain sebagai hobi dan eksplorasi, mendaki juga baik untuk meditasi, utamanya merenungkan diri sendiri yang kerap bersikap angkuh hingga rela memasukkan diri demi harga diri. Padahal kita hanya tidak tahu diri dan malas melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam 30 menit, tibalah kami di basecamp pendakian Gunung Merbabu via Tekelan yang terletak di Desa Tekelan, RT 4 RW 17, Tekelan, Batur, Kecamatan Gentasan, Semarang, Jawa Tengah. Kala itu pukul 11 malam dan suasana di basecamp sedikit ramai. Kami pun istirahat untuk menyiapkan diri menuju puncak Gunung Merbabu. Sudah jam 5 pagi, kami pun terbangun, kemudian menyiapkan diri untuk menapaki sepanjang jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan. Untungnya, jam 6 pagi sudah ada warung yang buka. Rasa bingung cikuki kabeh ya ora apa-apa. Kami pun bergegas sarapan pagi dan juga membungkus berbekalan untuk makan siang nanti. Selepas mandi, packing ulang dan juga sarapan, registrasi pun kami lakukan. Baru sampai kawasan 0HM untuk kawasan Taman Nasional. Dari sini nanti per 100 meter itu ada patok HM. Ya. Tuh. Sampai atas ini ada semua. Untuk air di pos 1, pos 2. Ya. Dan untuk camp pos 3, pos 4 atau pemancar. Ya. Untuk air lagi nanti ada di setelah helipad naik kanan jalan, nanti ada batu kecil dan ada tulisan kecil air. Dari situ masuk 100 meter sampai ke sumber air dengan cara mencabut peralon yang kecil. Ya. Kalau sudah dipasang lagi. Dari jalur air ini nek meh balik ke jalur utama berarti balik, tapi kalau meh lanjut bisa untuk lanjut sampai ke bawah puncak Onderantai. Dari puncak Onderantai ini nanti ada dua jalur. Yang satu itu naik ke puncaknya Onderantai, tapi di situ ya juga nggak ada pelangnya, Mas. Yang ada pelangnya cuma 3 untuk puncak. Iya. Terus bisa melewati sampingnya yang lebih mudah. Terus untuk area sakral ini Mas ya, Watu Gubuk ini jangan buang air besar maupun kecil di area ini. Iya. Watu Gubuk. Watu rekomendasi ini Pak. Ini pemancar begini. Pos 3, pos 4 atau pemancar. Terakhir pemancar. Yang bisa dipakai mudah. Terakhir. Itu kalau nonton kan simpangan ini kadang sering banyak sing keliru Pak. Nah, untuk jalur Sunda sekarang sudah ada penutup Mas, besi. Ada palang besi. Kalau melewati besi itu berarti nyasar. Nah, jadi kalau ada besi sini berarti lewat yang kanan. Lewat yang mepet kanan. Mepet kanan. Ya rata-rata Mas ini, tapi semenjak dikasih besi nggak ada yang nyasar lagi. Dikarenakan Jundol masih tutup juga kan. Itu sampai situ ada pertanyaan dulu. Ini dari sini ke puncak Saripnya itu berapa estimasinya? Dari pertigaan jalur utama ya Mas? Iya. Ini makan waktu 10 sampai 15 menit. Dekat. Dekat banget. Kalau dari ini sampai sini kurang lebih 45 menit. Iya, iya. Estimasi dari basecamp ke ini 7 sampai 8 jam perjalanan.
Kalau dari base camp sampai ke camp terakhir itu 5 jam perjalanan. Oke. Gunung Merbabu sudah menerapkan booking online bagi semua pengunjung wisata tersebut. Kami pun sudah membooking online jauh hari sebelum pendakian ini. Sesuai yang tertera di kode booking pendakian, registrasi di hari Sabtu Minggu sebesar 70.000 untuk 4 orang. Tetapi biaya itu bertambah 15.000 per orang untuk menikmati segala fasilitas yang ada di base camp Gunung Merbabu via Nekelan. Jadi total registrasi untuk 4 orang waktu itu sekitar 130-an ribu. Jam setengah 7 pun kami pun memulai berjalan menyusuri jalur perkampungan sebelum akhirnya sampai di titik 0 dari masuknya kita ke Taman Nasional Gunung Merbabu. Titik 0 itu ditandai dengan HM01. Perjalanan awal dari base camp akan melewati jalur cor sepanjang rumah warga menuju perkebunannya. Pos 1 ketinggian 1931 meter di atas permukaan laut. Sekarang jam 7.26 menit. 1 jam perjalanan dari base camp. Untuk menuju pos 1, treknya cukup mudah. Beberapa jalan datar dan selebihnya menanjak sedikit. Di pos 1 dibangun bangunan permanen dan terdapat sumber airnya. Lokasi ini cukup luas, memiliki ketinggian 1922 meter di atas permukaan laut, dinamai dengan Pending. Trek menuju pos 2 akan melewati hutan yang berisi pepohonan batang merah. Beberapa jalur juga dibuat anak tangga sehingga lebih memudahkan dalam pendakian. Di pos 2 juga dibangun bangunan permanen dan juga terdapat sumber air. Di lokasi ini tidak terlalu luas, namun cukup untuk sekedar istirahat. Dan juga kita dapat melihat indahnya tebing di seberang jalur. Pos 2 sendiri dinamai dengan Pereng Putih yang memiliki ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Ya wis kandhane mantap ijo tok iki. Perjalanan pun dilanjutkan menuju pos 3, Gumuk Mentul. Untuk mencapai Gumuk Mentul, medan yang kita lalui semakin sulit. Pada jalur ini kita akan berjalan trek landai dengan kanan berupa tebing tinggi dan kiri adalah jurang. Di tempat ini banyak melimpah sumber air. Selepas melewati akasia kembar, jalurnya akan terbuka. Tidak ada vegetasi yang benar-benar melindungi kita dari teriknya sinar matahari. Di akasia kembar sendiri,
sinyal masih dapat kita jangkau. Jadi buat kalian yang mau mengiming-imingi teman kalian yang tidak jadi berangkat ke Gunung Merbabu, bisa kalian video call. Pos telu gimana? Enak sinyal. Oke. Wah. Mantap. Trio bos. Pet. Salam dari Merbabu. Kerja dulu ya, Nak. Selepas itu kita akan melewati Akasia 1 sebelum akhirnya kita tiba di pos 3. Sabar nak. Kamu kira saya menghadapi dirinya tidak sabar? Mono tak. Ya mas, mau turun mas? Mau turun? Semalam hujan nggak mas? Hujan. Oh. Di pos 3 jalur Tekelan ini cukup luas, namun tidak ada bangunan di sini. Dari sini puncak pertama sudah kelihatan, yaitu puncak tower, batas camp terakhir. Jika cuaca cerah, pemandangan di sini sudah amat elok. Sayangnya, waktu itu sedikit berkabut. Pos ini juga salah satu yang direkomendasikan base camp untuk ngecamp, tetapi untuk summit masih sangatlah jauh. Selanjutnya, kita melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Treknya sendiri akan semakin susah. Jalurnya sudah keluar dari hutan dan melewati semak-semak terbuka dari beberapa hutan mati. Maksudnya berapa? Mahal nggak? Mas. Hati mas.
sendiri dari tadi. Jam 12 kita tiba di pos 4. Pos 4 sendiri adalah tempat yang cukup luas dan mampu menampung tenda lebih dari 10-an. Di lokasi ini bisa menjadi tempat yang cocok untuk camp. Hanya saja masih juga sangat jauh dari puncak. Tetapi sedikit aman dari badai. Pos 4 sendiri memiliki ketinggian 2.525 meter di atas permukaan laut. Jam 12 siang lebih sedikit, tibalah kami di pos 4. Kami pun istirahat cukup lama di pos 4 untuk sekedar makan dan isoma. Hampir 2 jam lamanya kami istirahat di pos tersebut sebelum akhirnya melanjutkan pendakian menuju pos pemancar. Dilipat. Enak lipat toh. Enak helikopter ya, enak. Ya, jam 2 kurang sedikit, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos pemancar. Baru saja sedikit berjalan, gerimis pun menghampiri kami. Kami pun terus melanjutkan pendakian. Hujan. Di tengah perjalanan, saya melihat cukup banyak rombongan di atas, di jalur pendakian. Saya pun izin kepada teman-teman untuk berjalan terlebih dahulu, agar bisa mencari space untuk mendirikan tenda di pos pemancar. Karena di pos ini minim sekali lokasinya. Apalagi pada waktu itu kuota terpenuhi 100%, yang artinya kita harus berebut tempat yang mendapatkan view bagus di pos pemancar. Perjalanan pun dilanjutkan menuju Watu Gubuk. Watu Gubuk ditandai dengan batu yang sangat besar yang terdapat berlubang di tengahnya. Di Watu Gubuk sendiri juga disakralkan oleh warga sekitar. Kita diwanti-wanti untuk tidak buang air besar ataupun air kecil di lokasi ini. Ini adalah persimpangan. Kita turun ke kiri ke Cuntel. Saat ini masih tutup. Dan ke kanan yang benar Tekelan. Tetap hati-hati. Dan itu puncak. Selepas Watu Gubuk, selanjutnya kita akan menanjak melalui trek yang sangat ekstrim karena di kiri adalah jurang. Dari trek ini kita bisa melihat ke sebelah kanan adalah jalur via Cuntel. Sebelum sampai di pos pemancar tempat camp terakhir, kita akan berpapasan dengan jalur pendakian via Cuntel. Iya, masih di belakang. Udah di atasnya Watu itu paling. Tengah Watu Gubuk. Udah sampai. Ya di atasnya, udah mau sini. Tadi di istirahat di Watu Gubuk.
Bapak, sampai jam berapa Pak sampean? Wah mantap. Jam 11 kira ana wong. Bagus Pak view nih tadi. Berapa orang, Pak? Enggak. Ya. Dari jam berapa? Tibalah saya di pos pemancar kurang lebih pukul 3 sore. Saya pun langsung mendirikan tenda dan meminta space sedikit untuk tenda teman saya. Waktu itu baru terdapat 1 tenda dan juga 2 porter yang sudah meminta space untuk 7 tendanya. Nah, ketika naik dari pos Watu Gubuk, sebaiknya kalian ambil jalur yang paling kanan. Itu adalah jalur baru, tanah medannya. Jika kalian terus mengambil jalur yang lurus dari Watu Gubuk, treknya akan bebatuan dan menyulitkan kalian. Lebih baik ambil jalur lebih kanan. Tetapi buat kalian yang turun dari pos pemancar, jangan langsung ambil trek sebelah kiri terus. Lebih baik dari pos pemancar ambil kanan dulu ketika turun. Selepas beberapa saat kalian baru beralih ke kiri. Karena di bawahnya pos pemancar terdapat jalur persimpangan ke Cuntel, dan itu beberapa kali pendaki salah jalur. Seharusnya mengambil kanan, mereka malah mengambil kiri karena lebih landai. Padahal jalur tersebut menuju ke basecamp Cuntel, bukan basecamp jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan. Pos pemancar sendiri memiliki ketinggian 2.883 meter di atas permukaan laut. Dari sini view indah Merbabu sudah dapat kita saksikan, mulai dari beberapa puncaknya sampai jalur pendakian Wekas dan Cuntel pun terlihat dari pos pemancar ini. Pos ini merupakan tempat terakhir bagi kalian yang mau mendirikan tenda. Tetapi badai mengintai kalian karena pos ini berlokasi di punggungan yang rawan akan angin gunung. Raya cupu. Dan inilah view yang kita dapatkan dari pos pemancar, tempat kita mendirikan tenda dan bermalam, dan juga tempat terakhir rekomendasi dari base camp untuk mendirikan tenda.
Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai di titik terakhir ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian berupa subscribe, komen, dan like video ini, agar saya lebih semangat untuk membuat video seputar pendakian, mulai dari cerita mistis pendaki, pendakian sendiri, kabar pendaki, atau lain sebagainya seputar pendaki intinya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.